Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Prasetyo dengan NIM 22010369192 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tugas dari matkul Sistem Pengendalian Manajemen. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu definisi dan penjelasan dalam penganggaran sebagai alat kontrol tujuan di suatu perusahaan. Penganggaran sendiri adalah proses menyusun rencana keuangan yang berisi estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sebagai alat kontrol, penganggaran membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan tetap sesuai dengan tujuan fasilitas perusahaan. Mengapa penganggaran itu penting? Yaitu penganggaran membuat perusahaan punya target yang sangat jelas. Yang kedua itu memberikan batasan pada pengeluaran agar tidak boros. Yang ketiga yaitu membantu mengukur kinerja, apakah departemen atau divisi mencapai sasaran atau mencapai suatu target. Yang keempat itu ada sebagai alat komunikasi. Semua bagian perusahaan tahu apa yang diharapkan. Terus itu ada juga bagaimana cara kerjanya dalam konteks manajerial, yaitu dengan manajer membuat rencana kerja dan rencana keuangan buat tahunan. Terus juga ada target dari penganggaran menjadi dasar untuk evaluasi kinerja tiap bagian dari perusahaan. Jika ada penyimpangan atau misalnya biaya lebih besar dari rencana tersebut, manajemen akan cepat melakukan suatu koreksi. Terus ada membantu manajer dalam mengambil keputusan manakala proyek yang diprioritaskan. Ilustrasi sederhananya yaitu kita bayangkan sebuah perusahaan seperti kapal. Penganggaran adalah peta dan kompasnya. Tanpa itu perusahaan kapal bisa melenceng jauh dari tempat atau tujuan yang akan dituju. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tugas dari nomor 2, yaitu tentang contoh kasus nyata yang saya angkat ialah Boeing 737 Max. Yang pertama itu adanya risiko yang pernah terjadi di Boeing. Boeing, salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, menghadapi risiko besar ketika 2 pesawat 737 Max mengalami kecelakaan fatal dalam waktu kurang dari 5 bulan, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2018, yaitu pesawat Lion Air penerbangan 610 jatuh di Laut Jawa, tepatnya di Indonesia. Yang kedua itu pada bulan Maret 2019 di Ethiopian Airlines penerbangan 302 jatuh di Ethiopia. Kedua kecelakaan ini telah menewaskan kurang lebih dari 346 korban jiwa. Penyelidikan pengungkapan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah kerusakan sistem MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System, yaitu sistem otomatis yang dirancang untuk mencegah pesawat stall atau kehilangan daya angkat. Namun MCAS malah memaksa hidung pesawat menukik ke bawah berdasarkan data sensor yang salah. Boeing gagal melakukan pengendalian risiko dengan baik dalam beberapa hal. Yang pertama itu kurangnya pengujian dan validasi sistem secara ketat. Yang kedua itu tidak memberikan informasi penuh tentang MCAS kepada pilot dan maskapai. Yang ketiga itu menekan sertifikasi agar produk cepat dipasarkan untuk bersaing dengan Airbus A350
A320neo. Akibatnya Boeing mengalami kerugian keuangan lebih dari 20 US dollar akibat denda kompensasi kepada maskapai dan biaya perbaikan tersebut. Terus itu produksi 737 MAX dihentikan sementara selama hampir kurang lebih dari 2 tahun. Ada juga harga saham Boeing jatuh tajam, reputasi Boeing yang dibangun lebih dari 100 tahun menjadi rusak parah. Pelajaran utama yang kita bisa ambil itu tanpa kontrol yang kuat atas produk dan proses keselamatan, resiko operasional bisa merubah menjadi tragedi manusia dan kehancuran bisnis. Berikutnya itu ada pelanggaran etika di Boeing yang dalam kasus ini Boeing juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika bisnis. Beberapa untuk pelanggaran etika itu, yang pertama itu ada Boeing sengaja tidak mengungkapkan adanya sistem MCAS baru dalam manual pilot untuk menghindari keharusan melakukan pelatihan tambahan yang mahal bagi maskapai sendiri. Yang kedua itu ada menyesatkan FAA atau Otoritas Penerbangan AS tentang seberapa besar peran MCAS dalam kendali pesawat. Yang ketiga itu mengutamakan keuntungan dan kecepatan pengiriman pesawat daripada keselamatan manusia. Itu ada bukti nyata pelanggaran dari etika tersebut, yaitu dalam email internal yang terungkap karyawan Boeing sendiri menggambarkan proses sertifikasi 737 MAX sebagai lelucon. Kemudian karyawan Boeing mengeluh bahwa mereka ditekankan untuk menyetujui keputusan teknis yang mereka tahu berpotensi berbahaya bagi penumpang dari maskapai tersebut. Dampak dari pelanggaran etika ini yaitu Boeing dikenai denda 2,5 miliar US dollar oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena menipu FAA. Yang kedua itu ada terjadi krisis kepercayaan besar-besaran dari maskapai, regulator hingga penumpang di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada budaya. Perusahaan Boeing dikritik keras sebagai budaya yang memprioritaskan laba di atas keselamatan. Ada juga pelajaran utama yaitu mengabaikan etika tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga menghancurkan kredibilitas dan kepercayaan jangka panjang terhadap perusahaan. Selanjutnya itu ada nomor 3 yaitu pelanggaran kewenangan atau korupsi penggelapan di perusahaan Boeing. Dalam investigasi lebih lanjut ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi proses sertifikasi. Bentuk pelanggaran kewenangan di perusahaan Boeing itu sendiri yaitu manajer dan eksekutif Boeing menekankan regulator FAA untuk mempercepat proses sertifikasi 737 MAX tanpa pemeriksaan menyeluruh. Yang kedua itu ada Boeing mempengaruhi informasi teknis yang diserahkan kepada FAA untuk menyembunyikan informasi kritis tentang sistem MCAS. Yang ketiga itu Boeing berusaha menghindari regulasi tambahan yang akan memperlambat pengiriman pesawat. Fakta penting yang bisa diambil itu ada Boeing diberi keleluasan untuk melakukan self certification pada beberapa bagian teknis pesawat, namun tanggung jawab ini telah disalahgunakan. Kemudian ada email internal yang menunjukkan bahwa karyawan senior mengakui bahwa mereka menyembunyikan fakta-fakta yang penting dari FAA. Dampak dari pelanggaran ini adalah perusahaan Boeing harus membayar berbagai bentuk denda dan kompensasi kepada pemerintah, maskapai, dan korban.
FAA mengubah prosedur sertifikasi pesawat secara besar-besaran untuk menghindari kegagalan serupa di masa depan. Saja itu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap hubungan industri dengan regulator menjadi lebih ketat. Pelajaran utama yang kita bisa ambil dari penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya transparansi dalam pengawasan internal dapat menghancurkan kepercayaan regulator, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Sekian itu aja yang dari saya yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.